Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Aku harap sih kabar kalian baik-baik saja, sama seperti kabarku. Dan sepertinya harapanku terwujud, kabar kalian baik-baik saja. Contohnya kalian bisa ada di sini untuk mendengarkan aku berbicara. Wah, mungkin terdengar membosankan, tapi mari kita coba. Apakah kalian bosan dengan topik yang akan kita bahas? Oke, jadi di sini aku bakal bahas tentang pergaulan. Kita ambil awalnya dulu deh. Pergaulan itu artinya apa sih? Kalau dari Wikipedia yang aku baca ini, pergaulan adalah hubungan sosial antara seseorang dengan orang lainnya yang terjalin lumayan lama, yang menimbulkan saling terpengaruhnya. Jadi misalnya si A berteman dengan si B. Si A ini dulu anaknya ada di pergaulan positif. Mungkin pergaulan positif bisa dikatakan anak yang rajin, anak yang nurut, disiplin. Tapi beda dengan si B. Si A mengikuti pergaulan si B, dia ikut terjerumus pada pergaulan negatif. Ini bisa merubah kepribadian si A. Jadi pergaulan pada masa remaja ini, kita pergaulan itu sebenarnya banyak banget kan. Ada yang mungkin pergaulan anak-anak, pergaulan remaja, ataupun pergaulan dewasa. Nah, pergaulan ini identik dengan bertemunya seseorang dengan seseorang, sehingga adanya terpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Nah, menurutku di masa pandemi ini, seseorang dengan seseorang akan lebih jarang bertemu. Jadi akan membatasi pergaulan mereka, yang biasanya mereka mungkin ikut nongkrong di mana, ikut berada di tempat yang mana gitu. Itu menurutku sekarang itu lebih terbatas, lebih adanya jarak antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi untuk pergaulan ini mungkin mereka lebih sedikit untuk terpengaruh, walaupun mungkin bisa terpengaruh lewat media sosial yang bahkan bisa lebih kejam daripada yang sebenarnya gitu. Kalau di media sosial kita tidak bakal tahu antara mungkin dia bergaul dengan orang mana, dia bergaul dengan siapa. Soalnya semua media sosial itu bisa palsu, kita tidak tahu. Tapi dengan adanya pandemi ini, sisi positif yang bisa diambil adalah pergaulan negatif ini akan diminimalisir oleh adanya pandemi ini, karena mereka jarang bertemu, otomatis mereka jarang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Oke, mengapa sering dikatakan negatif? Karena mungkin rata-rata masyarakat itu lebih mengarah melihat kepada pergaulan negatif daripada pergaulan positif. Karena pergaulan negatif mungkin lebih menonjol, lebih mayoritas di kalangan remaja daripada pergaulan positif yang minoritas gitu. Jadi mengapa mereka bisa mengikuti pergaulan negatif ini? Mungkin kembali lagi ke masa remaja mereka. Jadi di masa remaja ini adalah masa-masa yang sangat labil. Jadi antara dia mau ikut atau nggak ikut, terbujuk atau tidak terbujuk gitu. Nah, tergantung dari lingkungannya lagi. Kalau misalnya lingkungannya baik, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau lingkungannya buruk, dia akan menjadi pribadi yang lebih buruk. Nah, maka dari itu harus dicegah. Oke, cara mencegahnya adalah dengan mencari teman. Jadi mencari teman ini harus yang lebih selektif. Boleh kita berteman dengan siapa saja, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan. Tetapi kita harus pintar, kita harus selektif apa yang bisa membawa kita kepada kebaikan, apa yang bisa membawa kita kepada keburukan. Dan kita harus bisa memilah. Walaupun mungkin banyak yang bilang remaja itu waktunya bergaya, waktunya mereka menunjukkan kalau jati dirinya mereka itu gimana. Pokoknya intinya pengen bebas gitu. Cuman menurutku itu bebas itu pasti ada batasannya. Jadi boleh bebas, tapi tidak boleh yang terlalu liar gitu loh. Seperti yang dikatakan oleh Tan Malaka, seseorang yang ingin menjadi murid barat atau manusia hendaklah ingin merdeka dengan senjata barat yang rasional. Apabila sudah didapatkan, dapat ia membuat satu pergaulan yang baru dan rasional. Oke, sudah tahu kan artinya pergaulan tadi? Jadi pergaulan ini sebenarnya cangkupannya sangat luas. Bisa pergaulan dari anak-anak, pergaulan dari masa remaja, atau pergaulan dewasa, atau bahkan pergaulan orang-orang tua. Mungkin bisa dikatakan orang yang sudah dewasa tapi sudah menuju ke arah yang lebih tua gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menyindir.
Oke.